9 bulan sudah Presiden Joko Widodo memimpin kabinet kerja. Kabinet yang digadang-gadang sebagai kabinet profesional. Tapi nyatanya kinerja kabinet ini jauh dari harapan Presiden Joko Widodo. Banyak sorotan kepada sejumlah menteri di kabinet kerja, mulai dari kisruh pembekuan PSSI oleh Kemenpora, kinerja Menteri BUMN Rini Sumarno yang dinilai tak mengalami perkembangan, hingga Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan yang dikritik masalah beras bercampur plastik. Wajar, Presiden Jokowi meminta menteri-menteri melaporkan kinerja selama 6 bulan menjabat. Isu perombakan kabinet kerja pun makin terdengar kencang. Bahkan beredar kabar Presiden Jokowi akan mengumumkannya pasca Lebaran ini. Namun hingga kini Presiden Jokowi masih enggan bersuara. Udahlah, nanti kalau sudah selesai saya sampaikan. Apa? Kenapa setelah Lebaran? Berarti bisa lebih cepat, Pak. Apanya? Bisa lebih cepat. Enggak, kenapa setelah Lebaran? Gitu. Lebih cepat, nggak bisa lebih cepat ya, Pak? Apanya? Bisa lebih cepat. Apa? Nggak. Itu biasa evaluasi seperti itu. Udah. Tapi akan ada perubahan, Pak. Tapi akan ada perubahan kabinet, Pak. Apanya? Akan ada perubahan. Sudah saya sampaikan, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan terus saya evaluasi. Padahal partai pengusung Joko Widodo PDI Perjuangan mulai gerah dengan kinerja menteri-menteri kabinet kerja. Namun PDI Perjuangan sebagai partai rakyat, kita juga melihat bagaimana aspirasi dari warga yang begitu mengharapkan Bapak Jokowi dapat memenuhi seluruh harapan rakyat yang begitu besar, khususnya terkait dengan aspek-aspek ekonomi. Sehingga bagi PDI Perjuangan, reshuffle kami serahkan kepada Bapak Presiden. Meskipun demikian, sekiranya reshuffle itu akan dijalankan, harus dilakukan berdasarkan kinerja yang jelas dan juga dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dari pemerintahan ini. Jika melihat hasil survei majalah Monday Mei 2015 lalu, sebanyak 73% warga dunia maya menginginkan Presiden Joko Widodo segera merombak kabinetnya. Beberapa menteri Jokowi yang dinilai memiliki kinerja kurang memuaskan, di antaranya Menteri BUMN Rini Sumarno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto, Menkumham Yasona Laili, dan Menko Polhukam Tejo Edi Purdiatno. Pertanyaannya, akankah Presiden Jokowi benar-benar akan melakukan perombakan kabinet kerja dalam waktu dekat? Yang pasti masyarakat memiliki harapan yang besar bahwa kabinet kerja bisa membawa perubahan hidup mereka serta bisa meredam keresahan akhir-akhir ini akibat ketidakpastian ekonomi. Tim Liputan MMC Media memberitakan. Selamat malam pemirsa, Anda sudah diberikan informasi awal bahwa malam hari ini kita akan bahas diantaranya soal perombakan kabinet atau reshuffle. Jadi kalau kita melihat kembali ke kamus, reshuffle itu kan dari bahasa Inggris, shuffle itu dikocok. Nah, kalau re itu berarti mengocok ulang, mengganti, menggeser, merubah posisi, dan itu adalah hak presiden memang. Saya ingat betul di episode perdana Talk to iNews di bulan Mei lalu, isu yang dibahas adalah reshuffle. Kenapa kali ini dibahas? Karena belum kejadian juga. Kita akan bicara dengan 5 orang tamu, biasanya paling tamu di Talk to iNews itu adalah 4 orang, biasanya 3 orang. Kali ini 5 orang karena maha pentingnya isu ini menurut kami, menurut redaksi kami. Dari paling ujung sana Mas Hanta Yuda, selamat malam Mas. Bang Masinton sebagai malam, partai Mbak utama Tina. pendukung pemerintah. Siap, Masih malam. PDIP kan Mas? Wih, merah menyala. Era menyala. Bang Rul Sitompul kami undang karena secara partai sebetulnya bukan KIH, tapi deket banget sama Presiden Jokowi. Inilah hebatnya Bang Rul. Sama Presiden Jokowi deket, sama Pak SBY tetap deket juga. Selalu dekat sama Itu resep presiden. yang patut dibagi kepada para politisi lain. Mas Budi Ari, Ketum Projus sebagai relawan yang selalu terdepan bela Presiden Jokowi, dan Bang Nasir Jamil, Ya. PKS. Mari kita bertanya ke Bang Masinton dulu. Ya. Bang, ini apalagi yang kira-kira masih menghambat Presiden untuk melakukan apa yang menjadi haknya, mengubah, mengatur, menggeser menteri-menteri kabinetnya? Kayaknya sih nggak ada hambatan, persoalan waktu aja. Kapan timingnya diumumkan gitu ya. Nah, perombakan itu kan ibarat dalam kereta api atau kendaraan itu, mana yang sudah aus, mana yang perlu diganti ya diganti, agar roda pemerintahan
itu bisa selaras sampai ke tujuan yang namanya stasiun Nawacita tadi itu. Kalau dibilang kereta, gerbong mana yang harusnya segera digeser menurut Bang Masinton? Kan gerbong tuh ada yang lokomotif, ada yang penumpang eksekutif, bisnis, ekonomi, ini yang mana? Gerbong ekonomi? Gerbongnya kan sudah ketahuan yang berkali-kali bikin blunder di lingkaran istana itu. Terus kemudian gerbong berikutnya itu juga kita sudah tahu mana orang yang bekerja untuk menjalankan misinya sendiri di luar misi pemerintahan tadi. Contohnya umpama yang kemarin diteriakkan oleh teman-teman relawan inilah, kok orang yang kemarin bikin obor rakyat menjelek-jelekkan Jokowi kok bisa menjadi komisaris di salah satu BUMN. Berarti problemnya itu memang sebut aja BUMN. Ya, Menteri BUMN. Itu memang salah satu gerbong yang harus diganti untuk dimasukkan gerbong baru agar roda pemerintahan ini bisa sejalan sampai ke stasiun Nawacita tadi. Kalau dari sisi partai pendukung, gini, publik kan bertanya-tanya ini kapan sih rasanya akhirnya jadi mereview ke belakang. Zaman Pak SBY kan waktu mau reshuffle, ini lama nih presiden nggak jadi banyak pertimbangan. Kok kita kayaknya menemukan irama lagu yang baru dan relatif sama. Ternyata sama, semua presiden suka ada sifat ragu-ragunya. Sebagai partai pendukung ngerasa sebenarnya kelamaan juga presiden. Bukan ragu-ragu, tapi memang karena reshuffle itu yang ditunggu-tunggu banyak orang, maka semua orang menunggunya tadi. Apa sih, siapa sih yang bakal diganti? Sebenarnya nggak ada keraguan itu. Yang bertanya-tanya itu kan kitanya. Kapan sih kan gitu ya. Atau partai pendukung, kira-kira kita kebagian lagi nggak ya? Kira? Oh tidak, kalau partai pendukung itu, partai pendukung dengan presiden itu kan sama, senapas. Bener ya? Sehati, sejiwa, bener ya? dan senapas. Sangat benar itu. Oh sangat benar. Iya. Bang Nasir, dari kubu yang berbeda, tentu kan melihat bahwa ada catatan-catatan soal kinerja kabinet. Apakah sama pendapatnya soal apa yang perlu digeser sama pemerintah? Bukankah kalau ada kabinet yang kerjanya nggak benar, menguntungkan dalam hal ini oposisi? Ya, menurut saya reshuffle itu untuk siapa dan untuk apa? Kan itu pertanyaannya. Ketika misalnya publik mendengar bahwa presiden akan melakukan reshuffle, pertanyaannya itu adalah reshuffle itu untuk apa? Apakah untuk ya melakukan politik dagang sapi kembali, atau ingin ya mengevaluasi pembantu presiden yang dinilai bermasalah atau dia tidak cocok pada tempatnya? Karena kita lihat ya, ada sejumlah menteri jangankan menyelesaikan masalah, justru dia membuat masalah, ya kan? Sehingga ini kemudian membuat ya presiden kerepotan. Tentu saja kami tidak ingin mengambil keuntungan ya dari kinerja pembantu-pembantu menteri, ya pembantu-pembantu presiden yang menteri-menteri itu ketika dia melakukan blunder dalam tugas-tugasnya. Jadi kami tidak berusaha untuk mengambil manfaat dari kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh para menteri Presiden Jokowi. Termasuk nggak melihat bahwa perubahan ini ada peluang untuk PKS masuk di posisi tertentu? Ya, untuk masuk, apakah kemudian PKS akan masuk dalam kabinet Presiden Jokowi, ya kita lihat nanti seperti apa. Sebab kan kita juga akan menghitung ya, kita akan berusaha untuk melakukan evaluasi apakah kemudian kehadiran kita itu kemudian bisa membuat kemudian denyut pemerintahan Jokowi JK ini semakin lebih dekat dengan masyarakat, bisa mengimplementasikan program-programnya ke tengah-tengah masyarakat. Jadi kita masih mengevaluasi gitu. Ya, apakah kita butuh untuk masuk ke sana atau kita masih ingin tetap di luar begitu. Kalau kita bayangkan perombakan itu samalah di rumah tangga. Kan ada yang bilang bahwa SMS di masa mudik lebaran yang paling horor adalah kalau maaf Bapak Ibu saya nggak pulang lagi gitu ke rumah Bapak dan Ibu. Sama aja kita punya tim di belakang rumah kita yang membantu, ada asisten rumah tangga, ada babysitter, ada sopir. Kan hak yang punya rumah juga nih untuk kemudian menggeser, mencopot, merubah. Begitu pula lah kemudian di negara ya dalam struktur yang lebih kompleks. Bang Ruhut ini posisinya menarik. Pada saat Pilpres itu beda dari partainya, tapi nggak diapa-apain gitu sama Pak SBY. Sekarang pun deket banget sama Pak Jokowi. Kalau dulu ke Pak SBY selalu menyebut yang mulia ketua umum, kalau Pak Jokowi yang mulia presiden gitu ya? Iya tetap, karena apapun Pak SBY, Pak Jokowi, kita harus jujur di era reformasi ini, Presiden ke-6 yang pertama langsung dipilih oleh rakyat, Pak SBY, dan Pak Jokowi, Presiden yang ke-7, yang kedua langsung dipilih oleh rakyat. Apapun mereka menjadi presiden karena kehendak yang maha kuasa Tuhan. Kita harus dengan kata hati kita bicara ini. Jadi saya rasa
Pak SBY mengerti karena saya juga pamit kenapa saya mendukung Pak Jokowi pada waktu itu. Sampai sekarang masih terus dukung Pak Jokowi? Tetap, bahkan... Anda kecewa nggak setelah perjalanan pemerintahan, belum setahun sih, tapi melihat bahwa ini kayaknya nggak cocok dengan apa yang saya bayangkan dari sosok Presiden Jokowi? Enggak, kalau Pak Jokowinya jujur saja, ya, saya rasa kita semua tepat memilih beliau. Ya, kenapa saya katakan demikian? Kita tahu beliau melalui anak tangga betul-betul anak rakyat. Ya, dan didukung oleh partainya rakyat yaitu Marhain yang sekarang kita kenal PDI Perjuangan, ya. Jadi saya rasa beliau tepat. Tinggal kan kita tahu ini era reformasi, tidak ada lagi partai yang 50+1 menang. Tapi figurnya Pak SBY 60% lebih, ya. Begitu juga Pak Jokowi, ya. Figurnya ini didukung oleh partai-partai yang disinilah saya rasa kita. Pertama memang PDI Perjuangan harus kita hormati karena beliau adalah kader PDI Perjuangan. Jadi apa yang dikatakan Pak Masinton nanti projo kita harus hormati ini, ya. Kenapa kita harus hormati? Karena mereka lah. Karena itu siapapun saya mohon kita nggak usah ikut-ikut ngerecokinya, ya. Jadi kita serahkan aja. Tapi kalau mengkritisi kabinet boleh dong, Bang? Oh boleh, saya juga kan? waktu di pemerintahan Pak SBY kan saya vokalis di Partai Demokrat. Beliau mengatakan, membantu presiden, kalau ada yang tidak bagus, kamu kritisi. Ya, tapi ingat, beri solusi. Nah, ini menurut Abang yang perlu dikritisi gerbongnya mana? Tadi kan Bang Masinton sih udah memberikan tanda-tanda ekonomi, BUMN di dalamnya. Menurut Abang yang perlu dikritisi dan dibantu diberi solusi gerbong yang mana dari kabinet Pak Jokowi? Iya, saya rasa apa yang dikatakan oleh kawan-kawan yang ikut berkeringat dan berdarah-darah untuk memenangkan Pak Jokowi, istimewa PDI Perjuangan kita harus dengar. Karena kita tahu nyatanya sebagian apa yang dikatakan mereka itu benar loh. Walaupun tadi memang saya lihat namanya Pak Jokowi, kita kan tahu ya. Pak Jokowi, Pak SBY inilah kenapa Indonesia ini yang ideologinya Pancasila kenapa selalu satu. Kalau tokoh Jawa ini betul-betul apa ya sangat membumi. Ya, jadi mereka ramai suasana sekarang. Tapi apabila bisa kita perbaiki apa salahnya? Jadi masukan dari Pak Masinton jelas akan didengar oleh Pak Jokowi. Tapi memang saya tadi kebetulan saya baru tiba dari Singapura. Saya mau tanya, saya pengen tahu apa komunikasi terakhir dengan Pak Jokowi? Jadi saya 3 jam yang lalu ya berkomunikasi dengan Bapak. Saya pamit, saya diundang oleh iNews TV, Tina Talisa dari iNews TV. Saya bilang kaitan dengan reshuffle. Ya, karena itu Pak, saya akan bicara. Saya tadi katakan kepada Bapak Presiden, kita hormati hak prerogatif Bapak Presiden. Ya, kita harus hormati itu. Tapi seperti yang dikatakan oleh kawan-kawan ya kan mereka yang punya peran, kita harus hormati. Dan saya lihat tadi karena Bapak di Singapura kaitan dengan diskusi ekonomi dengan para pengusaha-pengusaha dari Singapura, Indonesia. Tadi saya lihat Ketua Umum Kadin juga ada, menteri-menteri bidang ekonominya juga tadi semuanya ada. Kita lihatlah ya, mana tahu nanti karena dikritisi oleh Pak Masinton ya, dikritisi oleh kawan-kawan Indonesia hebat ya, merah putih juga ya mudah-mudahan. Karena saya tahu pemimpin Jawa ini selalu di dalam memimpin itu ada satu filsafat yang kita harus teladani. Menang tanpa ngasoraki, menang tanpa orang lain merasa dikalahkan. Jadi bersabarlah, tapi kevokalan Pak Masinton kita harus hormati. Perlu. Ini Bang Ruhut ini namanya si Tompul tapi Jawa banget gitu. Kita lanjutkan saat lagi di Talk News. Sangat Jawani nih Bang Ruhut ini. Saya Jakarta, kuliah di Bandung ya Bang ya.